Mainkan. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Tadi sebelum saya langsung ke Kang Oleh tadi udah nafsu banget bahwa game itu efeknya negatif banget. Nah, tapi sebelum ke Kang Oleh, saya ingin ke Erik. Erik, setuju nggak dengan apa yang disampaikan Kang Oleh dan coba tunjukkan dan gambarkan prestasi kamu dari game itu seperti apa sih sampai saat ini? Coba tolong kasih paham anggota dewan kita lah, coba lah mikirnya. Kalau saya kurang setuju karena saya dari game tuh banyak penghasilan saya jadi saya bayar UKT sendiri. Uang kuliah sendiri ya? Uang kuliah saya bayar sendiri, ya? uang semesteran. Terus sekarang kan juga e-sport kan masuk ke dalam atlet ya, Asian Games gitu. Jadi Asian Games itu ngebawa pokoknya mengharumkan nama bangsa. Mengharumkan nama bangsa sampai ke ajang internasional. Oke, nah untuk Erik sendiri pernah sampai di level apa, Erik? Ketika berprestasi lah dalam urusan si game-game ini. Saya pernah ikut ajang-ajang antar provinsi, ya saya juara 1 waktu itu dengan prize poolnya 25 juta gitu kan. Berapa? 25 juta. Hadiahnya itu? Hadiah prize poolnya 25 juta. Kan lumayan kan saya bisa untuk bayar uang KT, untuk SKS. SKS. Enggak, masih ada SKS nggak sih sekarang masih? Baik, artinya game ini di tangan orang yang tepat ini ya justru bisa memberikan hasil yang positif ya? Betul. Jadi game tuh menurut saya bukan negatifnya aja gitu. Begini Rik. Untuk menjangkau prestasi Anda yang 25 juta, modal Anda kan juga banyak kan? Modal saya handphone sama waktu aja sih. Loh, yang top up itu yang top up itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang ngaruh tuh kita kan sering main, jadi ngerti cara mainnya gimana, ada strateginya. Jadi itu tuh nggak tentang top up juga. Oke, membangun kerjasama tim dari game ini ya. Iya. Nah, gini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda untuk itu tadi tidak terpengaruh efek negatif dari game? Ini supaya bisa ditularkan juga nih ke anak-anak muda bahwa ya game itu tidak selamanya negatif ketika bisa Anda manfaatkan dengan baik kan gitu. Kalau dari saya, kalian tuh kalau bermain game sesuai porsinya aja. Kalau mengisi waktu luang mungkin. Jadi kalau bermain game jangan melewati batas waktunya belajar. Jangan sampai ketinggalan pelajaran. Terus jangan ditiru adegan dari game itu. Cukup dalam game aja. Emang nggak nyandu itu? KPAI loh, lembaga negara loh, mengatakan itu candu loh. Iya, Mas Ripi. Iya. Iya, saya kira kan apa yang disampaikan oleh Mas Erik ini kan sebagian kecil ya. Iya. Tapi di data KPAI itu sebetulnya kalau kita lihat, apalagi kemarin waktu pandemi ya, banyak anak-anak kita main game itu sampai subuh loh. Padahal kan daring sekolahnya gitu. Iya daring, dan akhirnya digantikan oleh orang tuanya untuk sekolahnya gitu, karena ada ngantuk subuhnya gitu ya. Jadi saya main kira online sampai subuh. Sampai subuh gitu ya. Nah saya kira ini kan dampak yang tidak mudah ya. Nah jadi saya kira WHO itu udah benar menyatakan apapun aplikasi yang kita akses di internet lebih dari 3 jam itu udah edik. Ya, jadi ya harus masuk. Erik ini udah 8 jam dia. Masuk ke rumah sakit gitu ya. Jadi Erik harus masuk rumah sakit? Harus ada pengobatan gitu ya. Jadi saya kira ini dampak-dampak yang saya kira banyak ya dari sisi. Anda setuju Rik dibilang tuh? Termasuk juga data terbaru yang di hasil CKG-nya Kemenkes dari 1,3 juta cek kesehatan gratis. Anak-anak kita mengalami anxiety dan depresi. Fakta ya? Salah satunya adalah melalui internet dan game juga. Silakan Rik, tanggapin Rik. Nah ini ya data ini kan tidak boleh kita nafikan, kita sampingkan gitu ya. Jadi harus masuk rumah sakit, Rik, katanya Rik. Ya semua tergantung dari penggunanya juga sih kalau main game. Kalau dari saya kan main game menghasilkan, terus akademik juga saya balance lah. Jadi menurut saya itu tuh bukan suatu yang mengganggu buat saya gitu. Oke. Iya. Mungkin kalau nggak 8 jam kamu gemuk kali Rik, mungkin Rik kayaknya. Ya gini Bang, jadi Erik ini adalah contoh ya. Contoh apa? Pelajar kita, mahasiswa kita yang sudah melek soal literasi digital. Jadi dia sudah tahu, dia bisa milah. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya sekolah ya sekolah. Gitu kan. Waktunya ujian kuliah ya ujian kuliah. Jadi ada kepentingan prestasi yang dia harus juga baik.
Tapi ada kepentingan game ini ada sisi positifnya. Kalau main game Dia sampai pakai. subuh terus yang sekolah orang tuanya Iya. kata KPAI bagaimana? Mas Kita- Ubed data- sebetulnya dia nggak data- konsisten dengan pernyataannya. Tadi Da- kan ada isu pengasuhan gitu ya. Lah iya. Tapi isu pengasuhan ini kan isu yang nggak mudah Mas Ubed. Jadi Iya, negara karena itu- tidak boleh membiarkan game online itu tanpa dibatasi. Nah, karena kan situasi ada- keluarga kita kan beragam ya. Ya, Jadi- ada survei terbaru dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Ternyata secara nasional anak-anak kita ya, pelajar mahasiswa yang main game itu rata-rata sehari 1 sampai 2 jam. Gitu. Kalau tadi itu kan melebihi 3 jam itu yang edik. Ternyata data ABJI itu hanya 1 sampai 2 jam sehari gitu. Artinya anak-anak kita nggak sampai seedik. Kalau lebih dari data 3 jam, lebih dari 2023 8 UNICEF jam itu gitu. 5 jam Mas. Oke. 5 jam di 5 provinsi itu. Ya, Dan kan itu data provinsi-provinsi 2023 yang ini gemuk 2025 kan. Ya. Kalau contoh Erik yang di depan kita, saya rasa kita kurang apple to apple sesungguhnya. Tetapi kalau kita baca data, yang terekspos saja kan udah ratusan. Apalagi kalau misalkan kasus di SMA 72. Ya. Walaupun pada dasarnya kita tidak tahu latar belakangnya. Informasi akibat daripada bullying. Oke. Tetapi kita melihat secara general. Iya. Secara Jadi generalnya. kenapa masalah bully kok larinya ke game itu yang saya menjadi pertanyaan itu. Ini problem bullying. Kenapa jadi game yang Anda disalahkan penunjuk, gitu? Bukan sebenarnya anak-anak hobi untuk bermain game. Karena hobi bermain game artinya ini karena terjadi edik tadi. Kalaulah misalkan kita mendengar daripada Erik tadi, is okay lah. Ya. Dia merupakan anak yang beruntung barangkali, pada keluarga yang baik barangkali. Tetapi berapa Erik yang seperti Erik ini? Pertanyaan saya. Fakta data yang ada, korban sudah berjatuhan, rumah sakit sudah sekarang banyak yang mengurus anak-anak akibat daripada game. Rehab tadi itu ya. Apakah negara mau membiarkan seperti Iya. itu? Saya sebagai Tapi- DPR tidak ridho melihat Tapi saya khawatir generasi ya. penerus yang terpapar oleh game ini. Maka oleh sebab itu bagi saya adalah penting bagaimana melakukan perbaikan. Betul literasi harus terus ditingkatkan. Tetapi apa jaminan juga literasi bisa meningkatkan Kalau hulunya tidak tentang dibenahi karakter juga, ya. anak itu sendiri? Kan belum tentu juga, Pak. Iya, karena Nah, oleh itu- sebab itu aturan memang sudah ada, Ya. kemudian lembaga juga sudah disiapkan, tetapi fakta implementasinya ini kan kurang. Daripada ini aturan sudah ada, kemudian lembaga-lembaga juga kurang greget, lebih baik kita Kang batasi. Oleh, ini kita berbicara soal nilai pasar 40 triliun di industri game yang masuk ke Indonesia ini. Nah, Apalagi kalau betul, melihat itu. bagaimana mengaturnya ketika ini adalah industri yang besar gitu ya. Ketika ngomongin nominal dan angka ini angka yang besar gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Pemerintah mengaturnya seperti Simpelnya apa? negara lagi butuh duit gitulah ibaratnya. Saya rasa ini platform daripada game online-nya ini juga tentu ini menjadi sebuah bahan dan masukan bagi kita. Jangan sampai anak yang menjadi korban. Indonesia yang menjadi Dapat ke depan cuan. menjadi buram, aplikator malah yang menjadi kaya raya. Nah, oleh sebab itu ini menjadi masukan bagi kami bagaimana membuat regulasi agar anak bisa selamat, kemudian tidak dijadikan pasar, Ya. terutama anak-anak. Oke. Nah, ini kan Oke. menjadi bahaya. Oke. Kalaulah Erik tadi bisa bayar UKT, bisa bayar kuliah dan yang lain-lain. Oke. Pertanyaannya, manfaat Erik lebih besar mana antara Erik dengan aplikator-aplikator itu, Pak? Oke. Kita juga nggak boleh tutup Ya, mata ini, seperti sempat tanggapi. itu. Oke. Terakhir nih, Rick. Kalau bicara soal candu, obatnya bagaimana? Kalau dari saya, kalau misalnya saya candu main game, saya biasa kalau nggak keluar main sama temen ya Artinya menemukan lingkungan sosial juga. lingkungan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi saya nggak, kalau saya udah kecanduan main game, saya biasanya keluar udah. Artinya bisa kan ya kita Bisa. memisahkan diri dengan gadget itu bisa ya. Oke, baik kalau gitu. Oke. Waktu kita terbatas nih Kang Ubed, Mas Jastra, Kang Oleh juga Erik. Saatnya kita mengundang narasumber ke depan bersama-sama kita Oke. juga bergabung. Bicara soal masa depan anak penting. Betul. Ya, tapi dibutuhkan melihat data-data yang dibacakan Ya. Kang Oleh tadi. Mas Jastra silakan juga bergabung. Ini sepertinya sudah benar kata Mas Jastra, stadium 4 kok. Betul. Tapi ya itu tadi, karena di stadium 4 ini jadi peran kita bersama. Nah. Bukan hanya
1-2 orang, Bukan hanya pembatasan pemerintah mungkin misalnya, juga, betul sekali. gitu ya. Tapi ini peran kita semua. Oke, baik. Ya, sudah 1 jam nggak terasa. Padahal masih pengen 5 jam lagi seperti kayak Erik main game gitu loh ibaratnya. Jadi maksudnya 2 sisi ditambah programnya? Oke, baik. Demikian 2 sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus 2 sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai jumpa. Kang Oleh, makasih banyak. Emosikan banget.